Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Pada kesempatan kali ini, kita mendapatkan cerita dari papa saya sendiri, dimana kejadian ini di tahun 1977. Awal beliau semasa kecil kira-kira masih SD. Ia tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Balung, Jember, lebih tepatnya Kabupaten Jember, Jawa Timur. Awal mula kejadian pengalaman horor ini terjadi di sumur tua yang katanya memiliki kisah misteri di dalamnya. Jika kalian penasaran dengan cerita sumur tua, jangan kemana-mana, tetap stay. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel Dark Wolf Diary, dimohon untuk subscribe, like, and comment, dan share agar kami bertambah semangat untuk kedepannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak, matur suwun sangat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan bagi kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, Wolfie partner saya akan menggambar sketsa gaib, yang dimana saya akan menceritakan sosok-sosok apa aja yang nanti keluar agar kalian tahu, oh ini toh astralnya, atau bisa dibilang makhluk astral, dan tahu wujudnya. Dan di sini tidak ada rekayasa sama sekali, teman-teman. Oke saja, langsung ke ceritanya. Ini dia. Seperti saya bilang, papa saya tinggal di sebuah desa kecil penamakan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Papa saya tinggal di sebuah kawasan area pabrik, di mana pabrik ini adalah pabrik penggilingan padi dan gudang tembakau yang dimiliki pamannya. Sebut saja pamannya ini Om Hao. Nah, kebetulan juga orang tua dari papaku atau kakek nenekku itu kerja dengan Om Hao, dimana Om Hao juga memberikan satu mes, atau bisa dibilang diberikan rumah, masih area satu kawasan dengan pabrik penggilingan padi dan gudang tembakau. Seperti yang saya bilang, apa saya mengatakan, saking luasnya pabrik ini, itu terdapat lapangan bola, perkebunan pisang, dan sungai, dan juga yaitu gudang tembakau itu. Papa saya tidak pernah keluar sedikit pun di luar area pabrik. Ya, teman-temannya, baik teman sekolah maupun teman kampung, itu ke rumah papaku, rumah yang berornamenkan Belanda, teman-teman. Papa saya di situ ya main-main seperti layaknya anak desa pada umumnya. Ya main-main, melayang-layang, kadang mencari ikan, kadang mencari buah-buahan. Ya seperti itulah, seperti anak desa pada umumnya. Kebetulan papaku ini pendatang di desa Balung. Ada rumor mengatakan dari beberapa warga desa Balung, ada sebuah sumur tua yang lumayan gede dengan berdiameter 5 x 5 meter. Bentuknya kotak dan airnya bening. Letaknya berada di belakang gudang tembakau. Karena memiliki cerita misteri di dalamnya. Cerita tersebut bahwa sumur tua ini pernah ada pembuangan mayat Belanda pada masa era peralihan, dan juga mayat Jepang. Kedua mayat ini dimasukkan ke dalam sumur tua itu berserta barang-barang peninggalannya. Sumur ini tidak pernah dikuras, teman-teman, saking dalamnya. Walaupun ada pembantaian Belanda dan Jepang hingga dimasukkan ke dalam sumur tua itu,
ada satu kejanggalan di dalam sumur tua itu. Memang ada beberapa ikan seperti ikan nila, ikan lele di dalamnya. Pada saat itu, suatu ketika papaku ini mancing di sumur tua itu, teman-teman. Tapi kalau mancing di sumur tua itu, kita juga harus berhati-hati. Beliau mengatakan kalau kita mancing di sumur tua itu, di landainya itu sangat licin dan berlubang. Bisa kalian bayangkan, kalau sedikit meleng saja, kita bisa nyebur situ dan mati seketika. Kembali lagi soal papaku. Papaku ini mancing di sumur itu. Ketika mendapatkan ikan nila, ada satu kejanggalan. Pada saat proses pemotongan atau pengolahan lah, lebih tepatnya ya. Pada saat proses pengolahan, itu kan biasanya kan ada darah ikannya kan. Nah, namun ada kejanggalan yang terjadi. Darahnya itu tidak seperti ikan pada umumnya, melainkan darahnya itu kental dan berbau anjir seperti darah manusia. Tidak hanya itu saja, ketika pada saat pemotongan ada bau busuk, sangat-sangat busuk seperti bangkai ular. Otomatis orang rumah yang ada di rumah berornamenkan Belanda itu mencari ke sudut, sampai ke dapur, bahkan kamar mandi. Itu tidak ada, teman-teman. Coba kalian bayangkan, kalian memotong ikan, biasanya darahnya itu kan kayak darah-darah amis ya, Wolfie ya. Darah biasa lah. Darah biasa ya kan, cair. Ini enggak, ini kental loh. Sangat-sangat kental. Kenapa, Wolfie? Oke, lanjut lagi ke ikan. Pada saat pas pengolahan, dari bau busuk yang agak-agak nggak enak seperti bangkai ular, mau tidak mau ikan ini dimasak, diolah. Pada saat sudah selesai pengolahan, digoreng, orang rumah ini dan juga papaku tidak mau makan, teman-teman, melainkan hasil olahan diberikan ke beberapa pegawai Om Hao atau anak buahnya papanya papaku, yaitu kakekku. Ada satu kejadian di mana aku mengatakan bahwa sumur tua ini tidak pernah dikuras. Ada salah satu warga desa Balung mencoba nekat untuk menguras sumur itu. Ya, sumur tua. Ketika saat menguras sumur tua, awalnya tidak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Dan esoknya, salah satu warga Balung ini sakit dan langsung meninggal di tempat rumahnya lah. Ada cerita yang menarik dari penjaga pabrik yang bertugas malam hari, teman-teman. Sebut saja namanya Pak Gali. Kebetulan Pak Gali ini bertugas untuk mengontrol penggilingan padi dan gudang tembakau. Saat itu Pak Gali itu berkeliling di kawasan area pabrik hingga mengelilingi ke perkebunan pisang. Nah, di perkebunan pisang ini ada pohon waru gede. Ya, letaknya agak menjorok. Setelah ia melintasi ke pohon waru gede, ia tidak sengaja melewati sumur tua itu. Ketika berjalan, tiba-tiba Pak Gali itu seperti diikutin sosok suara langkah yang menyeret. Seret, seret, seret. Waktu itu posisi Pak Gali menoleh ke belakang dengan refleksnya. Dan yang terjadi, tidak ada suara langkah. Bahkan sosok yang terdengar di kupingnya
itu nggak ada teman-teman. Pada akhirnya Pak Gali bergegas cepat untuk melintasi sumur tua itu agak menjauh gitu, sekitar 20 meteran atau 30 meteran lebih lah. Iya, tiba-tiba mempunyai firasat ingin menoleh ke arah sumur tua itu. Ya diikutinlah firasatnya. Pas ditoleh, ia tidak sengaja melihat tangan merangkak naik ke sumur tua itu. Dari tangan ternyata muncul perempuan yang dari sumur tua itu. Ciri-cirinya, perempuan ini pakai gaun panjang warna putih, rambutnya terurai, tapi di tengahnya itu kayak ada ikatan. Perempuan itu muncul dan berjalan melayang teman-teman. Itu menuju ke pohon waru, duduk di situ. Alangkah kagetnya Pak Gali. Seketika itu Pak Gali merinding, sangat merinding di situasi tersebut. Dan akhirnya apa yang dilakukan Pak Gali? Ya lari ke birit dan meminta tolong ke beberapa warga bahwa ada sosok perempuan yang keluar dari sumur tua itu. Perempuan ini seperti yang saya bilang, rambutnya terurai, bergaun panjang putih, sangat cantik seperti wanita Jepang. Iya, selalu di jam-jam 9 papa saya tuh mengatakan di jam 9 perempuan ini itu sering keluar dari sumur dan menuju ke pohon waru seperti sedang menunggu. Jam 9 malam? Iya. Wow, oke. Dan menunggu lama banget di situ. Kadang juga merintih dan menangis. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman rintiannya. Bahkan orang-orang sekitar situ melihatnya pun tampak kaget dan lari ke birit sampai terdengar di desa sebelah. Pernah juga ada salah satu warga mempergoki perempuan Jepang ini. Ya, penunggu wanita Jepang ini sampai kembali ke sumur tua itu. Pernah ada yang nekat, Wolfi. Pada saat ditunggu, perempuan Jepang ini itu kembali ke sumur. Begitu juga orang yang ngintai. Dia ikutin ke sumur gitu? Iya, seakan-akan itu di apa ya? Dibuntutin. Seakan-akan itu kayak dihipnotis gitu. Saya penasarannya. Cowok kebetulan. Nah, waktu si cowok ini ngikutin perempuan Jepang ini sampai ke dalam sumur, entah matanya meleng atau gimana, ia terjatuh ke sumur tua itu. Iya. Besoknya dia ditemukan meninggal di sumur tua itu. Memang papa saya mengatakan bahwa sumur tua itu memiliki aura yang benar-benar gak enak. Benar-benar gak enak. Bisa kalian bayangkan. Mungkin itu cerita dari Pak Gali selaku penjaga pabrik ketika shift malam. Ada juga pegawai yang dimana sedang lembur, kebetulan berada di gudang tembakau. Ia juga sering mendengar suara langkah yang ada di kamar mandi. Menyeret. Seret. Seret. Tapi orangnya tidak ada. Bahkan terdengar suara seperti rintihan orang kesakitan berada di dekat sumur tua itu. Kayak erangan. Kayak erangan. Kayak erangan.
ngerinya, ada suara ketawa juga di dalam sumur tua itu, Kak Rufi. Teman-teman, kira-kira seperti ini. Iya. Ada juga mendengar suara ketawa rintian yang kesakitan. Begitu banyak gangguan-gangguan yang dialami para pegawai Om Hao. Tapi bagi Mbak Gari mungkin udah biasa. Jadi aku di sini gambar dua sosok yang waktu cerita aku langsung lihat aja gitu.